Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholatil jamaati. Bab ini akan menjelaskan tentang keunggulan sholat berjamaah. Wa'an nomor 1, hadis yang pertama, halaman 449 ya. Masih meneruskan keutamaan. Yang pertama, Abi Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Umar bin Khattab dan anaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW qala, bersabda Nabi, sholatul jamaati, sholat jamaah itu lebih utama min sholatil padi, daripada sholat sendiri, bisa wa ishrina darajatan, dengan mengungguli dengan 27 derajat. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Jadi maksud hadis ini, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri ya, dengan 27 derajat ya, bandingan itunya, kelebihannya. Derajat ini ada sebagian ulama menyatakan adalah sholat ya. Jadi kalau diartikan, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 sholatan ya. Ada juga yang menjelaskan lagi bahwa maksud derajat di sini semuanya dilipat menjadi 27 derajat ya. 27. Baca Fatihahnya 1 kali Fatihah sebenarnya 27 kali Fatihah ya. Rukunya sama dengan 27 ruku gitu, dilipat semuanya ya. Setiap sholat berapa bacaan Fatihah? Kalau sholat duhur 4 kan berarti 4 kali 27 gitu ya. Kemudian rukunya berapa kalau sholat duhur ya, kali 27 derajat gitu ya, kali 27 ya, bandingannya semuanya dilipat gandakan menjadi 27. Itu menurut para sebagian ulama ya. Dan ini pentingnya berjamaah ya. Adapun kenapa apa sih 27 derajat ya? Wallahu alam, tidak ada yang mengetahuinya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saking besar pahala berjamaah gitu ya. Cuman hikmahnya ya, menurut sebagian ulama ya, dan ini juga hikmahnya juga berdasarkan hadis ya. Yang pertama, kenapa disyariatkan berjamaah ya, bahkan ada hadis ya, yang menjelaskan ya, siapa yang tidak berjamaah ya, aku akan bakar rumahnya. Hadisnya nanti ke depannya insyaallah. Ada yang menghukumi wajib berjamaah itu ya. Ada yang menghukumi fardu kifayah. Nah, gitu kan. Jadi kalau tidak berjamaah haram, dosa aja ya. Itu yang menghukumi wajib. Ada yang menghukumi hanya fardu kifayah ya. Kalau sekampungnya tidak dilaksanakan berjamaah, tidak satupun melaksanakan sholat berjamaah, maka dosa sekampung. Itu fardu kifayah, harus ada pokoknya. Hikmahnya yang pertama, disyariatkan berjamaah agar berkumpul di waktu tertentu gitu ya. Artinya disiplin waktu nah, jadi pokoknya asal jam sekian berkumpul semuanya. Itu kan mendisiplinkan waktu kita gitu kan, disiplin waktu. Selanjutnya yang kedua,
manfaatnya berjamaah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk berkumpul, ya. Berkumpul indah kelihatannya, ya. Itu di apa namanya? Dibentuk gitu ya, bagus gitu kan kalau berjamaah itu. Ya. Bagus, bapak-bapak kalau bekerja berjamaah bagus kan? Kompak gitu ya. Sekampung kompak. Itu kan bagus gitu. Bukan lo gua. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta, ya. Rasa cinta sesama jamaah, ya. Jadi kita akan mengetahui kalau kita berjamaah biasanya si Jaid hadir gitu kan. Tahu-tahu hari ini nggak hadir, oh berarti ada apa? Oh sakit, nah, kan bisa dijenguk gitu kan. Atau kenapa si Jaid? Oh meninggal dunia, bisa dilayat kan? Gitu kan. Atau sedang susah, bisa dibantu ya dengan mengumpulkan dana, ya. 10.000 seorang misalnya atau 1.000.000 seorang, nah, gitu kan, kemudian dikirimkan kepada orang yang berjamaah tadi kan. Kalau ada uzur kan kelihatan mana kawan kita ya sudah berhari-hari nggak ada ke masjid, nah itu tahu, nah ya gitu kelihatan pas dilihat ternyata tidur di sawah, nandur gitu ya, nggak ada di kampung gitu ya, ada di luar Bangka gitu kan, di sawah gitu, karena sawahnya jauh ya. Kalau di menit di kita sawahnya sekitar perjalanan 20 ya, 20 menitan lah gitu kan. Nah gitu ya. Kemudian yang keempat, manfaat berjamaah, ya. Saling mengenal sesama, ya. Sesama saling mengenal, ya. Kalau sering-sering berjamaah walaupun tadinya nggak kenal kan jadi akrab. Oh ini kawan kita, sampai tahu kan anaknya berapa, ya. Oh ini lagi bujang belum kawin gitu kan, ketahuan gitu kan, saling mengenal gitu kan, sesuai kan, bagus gitu ya. Itu manfaatnya berjamaah. Kemudian yang kelimanya, menyuarakan syiar Islam, ya. Jadi ternyata Islam itu kompak gitu ya. Datang udah ke masjid sama-sama, pulang dari masjid, ya. Sehingga orang-orang di luar Islam merasa ada hebah gitu kan, ada kuat, kelihatan Islam itu punya hebah, punya marwah, punya kekuatan gitu ya. Ternyata umat Islam itu gitu kan berjamaahnya kuat, ya, bersatunya kuat, ya, gitu kan. Itu menyuarakan syiar Islam, gitu kan. Jadi kalau di rumah berarti tidak menyuarakan syiar Islam, gitu kan. Selanjutnya adalah menampakkan besarnya Islam, ya. Sama bahwa Islam kita itu besar, gitu kan. Beda dengan sholat di rumah kan. Atau contoh kecilnya beginilah, kalau berjamaah terus penuh misalnya nih masjid ya, jadi minimal orang kampung punya marwah gitu ya, punya derajat, punya martabat. Waduh kota kapur gitu kan, Islamnya maju gitu kan, diantara begitu kan, Islamnya kuat, bersatu gitu ya. Beda dengan pas berjamaah dilihat antara imam sama makmum aja, antara imam sama tukang adan gitu kan. Alah masjid besar, kampung besar, berjamaah 2 iko, cuman 2 orang, itu ke budak tukang adan pulang sekolah SD, siapa yang malu? Sekampung gitu kan, ya, setidaknya gitu kan, yang jelek kan suku kampung gitu, ya kan. Yang selanjutnya adalah manfaat daripada sholat berjamaah, mengajarkan orang yang tidak mengerti sholat, ya, menjadi tahu. Setidaknya kan orang yang belum tahu, oh gimana cara sholat, oh rukunya begini, masa sambil joget kan, gitu kan. Oh cara bacaannya seperti itu, ya.
Kalau seandainya imamnya tukang baca qul huwallah aja gitu kan, surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian si makmumnya kalau keseringan dengar berarti hafal walaupun tidak gitu kan, walaupun tidak pernah menghafal, kalau sering mendengar jadi hafal ya. Gitu kan. Auradan sudah sholat astagfirullahaladzim aladillah ilahul qayyum atubu ilaih, padahal nggak pernah belajar tapi sering berjamaah jadi hafal. Oh itu caranya sudah sholat, oh ini caranya baca kunut najilah gitu kan, sudah tahu kalau keseringannya. Oh ini cara kunut najilah kayak gitu kan. Karena tidak sering berjamaah akibatnya ribut gara-gara kunut najilah. Salah siapa gitu kan. Harusnya memahami gitu kan, pasrahkan kepada pilot kalau naik pesawat itu ya, ya kan, duduk pokoknya enak-enak, kita yakin bahwa pilot lebih mengetahui perjalanan gitu kan. Untuk ke Jakarta duduk aja, jangan banyak protes ya. Ini kan ya kata pilot kepada seluruh penumpang agar diam dan duduk ya, dan memakai sabuk gitu kan. Ini deh begoyang bejoget kiun kene kesini ke situ ya, so tahu bahkan turun sendiri loncat dari atas mati ya. Sama kayak di sini ada begitu kan, imam baca kunut najilah, malah mau paroko masing-masing agama baru katanya, seumur-umur baru ini ya kunut najilah. Kan seumur-umur ya, justrunya baru tahu gitu kan, padahal dari Nabi Muhammad SAW sudah ada gitu ya. Makanya itulah perlunya berjamaah supaya kita tidak saling buruk sangka. Berjamaah pasrahkan kayak supir, kayak pilot gitu ya, jangan protes ya. Sudah tahu ini perjalanan di atas pesawat tuh ketinggian dengan 25.000 kaki ya, tinggi pilot nih ya, banyak protes, kenapa begoyang katanya, langsung loncat. Itulah gambarannya, nggak mau ikut pilot mati ya. Itulah perumpamaan orang yang bodoh merokab gitu ya. Coba nanti sudah sampai ke bandara tanya pilot kenapa tadi gitu ada goyang sedikit, mungkin dijawab sama pilot mungkin itu kan numbur awan gitu kan. Jangan sampai langsung nggak suka dengan pilot langsung terjun dari pesawat, mati, bunuh diri namanya ya. Itulah akibat bodoh murokab ya. Ini banyak katanya kenapa harus begini harus begitu. Coba belajar berjamaah, tanyakan ya, bukan protes sebelum sampai. Itu perumpamaan orang-orang yang tidak mau berjamaah, akhirnya yang tidak mau berjamaah akhirnya jadi on kan, jadi so tahu gitu ya, so tahu tapi bodoh, namanya bodoh murokab. Sudah bodoh bagak gitu kan? sudah jatuh tertiban kapak gitu kan, bukan tertiban tangga, tiba-tiba sakit tertiban martil gitu kan, gitu ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang kayak kemarin itu, sudah tahu ada kunut najilah kan bagus gitu, Nabi aja sudah sampai sebulan gitu ya, Nabi itu mengutuk Bani Lihyan itu ya, yang membunuh para sahabat yang diutus Nabi, sekitar 70 sahabat ya, sahabat Nabi ahli Quran, minta bantuan. Bani Quraisy itu orang-orang Bani Lihyan ternyata dibunuh sahabatnya, sehingga Nabi mendoakan ya, melaknat orang Bani Lihyan itu dengan sebulan gitu aja dia pernah berhenti gitu. Itu hadisnya sahih juga gitu ya. Enggak, Imam Kutajilah lari masing-masing, Jumatan ada muparokoh berarti tidak pasrah kayak pilot mati ya. Mati kata bahasa Bangkanya, modar kata bahasa Sundanya, nyungsep gitu ya. Itu manfaatnya mengajarkan orang yang tidak mengerti sholat ya, ini cara sholat, ini cara auradan gitu ya, jadi tahu gitu kan. Selanjutnya adalah kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis kedua adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya.
Qala Rasulullah salatu rajuli fi jamaatin tudha'afu ala salati fi baiti fi sauqi khamsa wa ishrina difan. Salatnya seorang laki-laki berjamaah tudha'afu dilipat gandakan ala salati kepada salatnya laki-laki fi baiti di rumahnya wa fi sauqi dan di pasarnya. Ya. Kalau di kita bukan pasar, di sawah, di kebun berarti ya. Khamsa wa ishrina dipan dengan kelipatan 25 kelipatan ya. Gitu kan. Wadalika dan demikian anau sungguhnya si rajul idza tawadoa apabila wudu si laki-laki tersebut pasana kemudian membaguskan al wudu'a dengan wudunya summa kharaja kemudian keluar ila masjidi untuk berjamaah ke masjid. La yukhriju tidak keluar itu si rajul ila salatu kecuali salat lam yahtu khutwatan tidak melangkah si rajul kepada satu langkahan ila rupiat kecuali Allah mengangkat bagi si rajul ya biya untuk salat berjamaah darajatan satu derajat wa hutta dan dilebur dihapus anu bagi si rajul biya dengan salat berjamaah khotiatun satu kesalahan ya kan. Faidah sholat maka dia sholat apabila sholat si rajul berjamaah ya sholat di masjid lam tazal tidak henti-hentinya al malaikatu para malaikat tusolli mendoakan alih kepada si rajul madama selagi si rajul tersebut fi musolahu di tempat sholatnya malam yuhdis selagi dia tidak berbicara ngobrol. Doanya Allahumma sholli alaihi. Allahumma ya Allah sholli ya. Sholli semoga Allah merahmati alaihi kepada si laki-laki. Ya. Allahumma arhamhu Allah walahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya. Allahumma ya Allah irham kasih sayangilahu itu si rajul. Wala yazalu yang tidak hentinya pahala salat itu si rajul fi sholatin dalam salat man tadara yang ditunggunya as-sholata kepada salat. Muttafaqun alaihi di sini muttafaqun alaihi wa hada lafdzul Bukhari. Adapun lafaznya adalah lafaz Bukhari. Maksudnya adalah salatnya seorang laki-laki yang berjamaah itu dilipat gandakan ya bagi orang salat di rumah daripada orang salat di rumah atau salat di pasar, salat di sawah kalau di sini kan, di kebun. Ya, itu dilipat gandakan ya, berjamaah di masjid itu ya. Jadi 25 derajat 25 lipatan ya. Kelipatan 25 ya. Dilipat gandakannya. Apa dan demikian juga kalau dia wudu ya, kemudian wudunya sempurna gitu ya. Kemudian dia berangkat ke masjid layak kemudian tidak keluar si laki-laki tersebut kecuali sholat maka berjalan ke masjidnya setiap langkahnya itu Allah mengangkat derajat ya, bagi si laki tersebut dan Allah akan menghapus dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya di setiap langkahnya ya, itu kelebihan. Dan apabila ya si laki-laki tersebut orang tersebut sudah masuk ke masjid maka malaikat tidak henti-hentinya mendoakan kepada orang yang berjamaah di masjid, yang menunggu berjamaah di masjid ya, selagi dia tidak ngobrol maka malaikat mendoakannya, ya Allah kasih sayangilah, ya Allah rahmatilah ya, dalam hadis lain ya Allah ampunilah ya, itu ya. Apalagi si laki-lakinya tersebut, seorang tersebut sambil menunggu sholat berjamaah gitu ya. Itulah kelebihan daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu ya. Kurang lebihnya kesalahan dari saya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya adalah sholat berjamaahlah ya. Kalau laki-laki ya. Kalau sholat berjamaahnya laki, kalau sholatnya laki-laki di rumah berarti laki-laki sholihah gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
ya, khususnya buat kita sekalian dan para hadirin yang menyaksikan di rumahnya. Mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kifatul majlis dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.